Halo Sobat Info Publik, apa kabar kalian semua? Semoga baik saja ya. Kembali lagi bersama Mimin di channel ini. Kali ini Mimin akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN di Indonesia. Apakah benar akan direalisasikan atau justru hanya isu belaka saja seperti sebelumnya? Di mana pembangunan PLTN di Indonesia bukan hanya sekedar isu besar, melainkan juga bagian dari upaya PLN untuk menuju energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Lalu, apakah PLTN benar-benar bisa menjadi solusi? Apa tantangannya? Sebelum lanjut untuk membahas, Mimin meminta tolong untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update terbaru. Langsung saja masuk ke pembahasan. Apa itu PLTN dan kenapa penting untuk Indonesia? PLTN atau dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir adalah pembangkit yang menggunakan reaksi nuklir untuk menghasilkan energi. Proses ini sangat efisien dan dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar dengan emisi karbon yang sangat rendah. Indonesia mempunyai target besar untuk net zero emission pada tahun 2060 nanti, dan salah satu caranya untuk mencapainya adalah dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Disinilah PLTN datang sebagai solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, sekaligus menjaga lingkungan kita tetap terjaga. Namun, PLTN juga bukan tanpa tantangan. Teknologi nuklir memerlukan pengelolaan yang hati-hati terkait dengan keselamatan, keamanan, dan pengelolaan limbah radioaktif. Tapi dengan perkembangan teknologi, PLTN kini menjadi lebih aman dan lebih efisien. Lalu di mana letak lokasi pembangunan PLTN di Indonesia yang paling tepat? Apakah di Bangka Belitung atau malah di Kalimantan? Menurut Rancangan Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Bangka Belitung dipilih sebagai lokasi pertama untuk pembangunan PLTN perdana Indonesia. Kenapa Bangka Belitung dipilih? Ada beberapa alasannya, yaitu yang pertama, keamanan geologi. Bangka Belitung berada di wilayah yang memiliki resiko gempa yang sangat rendah. Kedua, jarak dari pemukiman padat. Lokasi ini jauh dari area pemukiman padat yang akan meminimalkan resiko terhadap penduduk. Yang terakhir adalah tidak terganggu lumbung pangan. Wilayah ini juga tidak berada di sekitar daerah pertanian utama yang berfungsi sebagai sumber pangan nasional. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, lokasi di Bangka Belitung diharapkan dapat mengurangi resiko dan memberikan dampak yang lebih kecil bagi masyarakat sekitar. Ada pula jenis-jenis teknologi PLTN dan keamanan lainnya yang akan digunakan, di mana PLTN saat ini menggunakan berbagai jenis teknologi yang semakin aman dan efisien. Beberapa teknologi yang mungkin akan dikembangkan untuk PLTN di Indonesia nantinya. Salah satunya yaitu Small Modular Reactor, teknologi baru yang lebih kecil dan fleksibel. SMR atau Small Modular Reactor ini lebih cocok untuk wilayah yang terbatas dan dipasang secara bertahap sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah Pressurized Water Reactor, jenis reaktor yang sudah banyak digunakan di dunia dan sudah terbukti aman. Dan yang terakhir adalah reaktor generasi keempat, merupakan teknologi paling canggih yang memiliki sistem keamanan yang pasif, yaitu sistem tidak memerlukan input energi eksternal untuk mencegah kecelakaan. Salah satu aspek penting untuk pembangunan PLTN adalah keselamatan, yang mencakup pengendalian suhu reaktor dan pencegahan kebocoran radiasi. Sistem keamanan juga sangat penting, terutama untuk melindungi reaktor dari ancaman eksternal seperti sabotase atau serangan. Selain itu, pengelolaan limbah radioaktif menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang harus dikelola dengan bijak agar tidak mencemari lingkungan. Pemerintah Indonesia memiliki target besar untuk memasuki energi nuklir dalam portofolio pembangkit listrik nasional. Target terdekat adalah untuk memulai operasional komersial PLTN pertama pada tahun 2032. Rencana ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai 18 gigawatt dari nuklir pada tahun 2040 yang akan memberikan kontribusi signifikan dalam diversifikasi energi Indonesia. Dengan kapasitas yang besar,
PLTN akan menjadi pembangkit baseload, yaitu sumber energi yang dapat diandalkan sepanjang waktu dan mampu memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat. Namun, untuk mewujudkan target ini, Indonesia harus memastikan bahwa regulasi dan infrastruktur yang diperlukan sudah siap. Pemerintah sedang menyelesaikan payung hukum terkait lembaga yang akan mengawasi dan mengelola program nuklir ini. Pendanaan menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan PLTN. Pemerintah Indonesia berencana untuk membangun PLTN dengan dana swasta tanpa melibatkan anggaran negara. Salah satu perusahaan yang sudah menunjukkan minat adalah Thorcon, sebuah perusahaan berbasis di Singapura. Thorcon sudah melalui studi selama 3-4 tahun untuk merancang pembangunan reaktor modular kecil di Pulau Kelasa, Bangka Belitung. Mereka memperkirakan biaya pembangunan PLTN ini yang pertama kali di Indonesia sekitar 1,2 juta dolar. Namun, yang menarik adalah hingga saat ini belum ada perusahaan Indonesia yang tertarik untuk terlibat dalam proyek PLTN ini. Lalu mengapa? Salah satu alasan yang mungkin adalah kurang pengalaman dan keahlian di bidang teknologi nuklir di dalam negeri. Padahal proyek PLTN ini memiliki potensi keuntungan yang sangat besar dan bisa membuka banyak lapangan kerja baru. Menurut sejarah panjang, pembangunan PLTN di Indonesia dimulai sejak era Presiden Soekarno dan dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, setiap upaya selalu terbentur dengan penolakan publik dan ketidakpastian regulasi. Penolakan masyarakat terhadap PLTN seringkali disebabkan oleh ketakutan akan bencana nuklir, seperti yang terjadi di Chernobyl dan Fukushima. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang teknologi nuklir ini juga menjadi salah satu penghambat. Kini, dengan harga energi fusi yang semakin mahal, pemerintah merasa bahwa masyarakat sudah lebih siap menerima teknologi nuklir. Menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat agar mereka lebih memahami manfaat dan keamanan PLTN. Pembangunan PLTN di Indonesia juga akan membawa banyak dampak positif, di antaranya diversifikasi energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang sangat mahal dan tidak ramah lingkungan. Yang kedua, PLTN menghasilkan energi dengan emisi karbon sangat rendah, mendukung Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Ketiga, peluang ekonomi dan lapangan kerja. Dengan adanya PLTN, Indonesia dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru, terutama di bidang teknologi, riset, dan pengelolaan energi nuklir. Dengan segala potensi dan tantangannya, PLTN memang menjadi bagian penting dari masa depan energi Indonesia. Namun, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kerjasama dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Apakah Sobat Info Publik sekalian setuju bahwa Indonesia perlu segera memulai pembangunan PLTN ini? Atau kalian memiliki pendapat berbeda? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda, agar semakin banyak yang tahu tentang pentingnya energi nuklir untuk masa depan Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.